Karena kita jawab aja boleh atau tidak boleh, cuman itu karena memang dia mengendorse. Ya, problemnya endorse itu ada di persepsi siapa. Coba menyampaikan opini dan juga mensesatkan opini Bang. Apa yang dilakukan Pak Jokowi saat apa yang dilakukan di Jawa Tengah secara protokoler itu harus dia diganjar. Gitu, pertama itu kedua ada program nasional persoalan buat food estate acara di sana itu dipegang memang program Ganjar. itu di Kemenhan Bang. Memang di set pemilih rakyat, ada peserta kontestan pasangan calon, ada wasit penyelenggara. Lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Nah kalau wasit penyelenggara, apalagi wasitnya adalah kepala negara, kemudian tidak melaksanakan pertandingan secara adil, jujur, maka prinsip konstitusi jelas-jelas dilanggar. Bukan cawe-cawe, oh itu diskusi aja kok cawe-cawe. Jadi wajar-wajar, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Bang Andro itu strateginya Pak Jokowi jago, sengaja di Jawa Tengah supaya bisa dihadiri oleh Mas Ganjar, kemudian juga dihadiri oleh Pak Prabowo, walaupun kalau nggak salah ada Menteri Pertanian tuh di situ. Iya, ya nggak apa-apa. Tapi kan kita juga bisa melihat Jokowi itu dalam wujudnya yang lain. Dia adalah sebagai orang yang saya kira juga sebagai politisi. Kalau Sabtu Minggu bukan acara kenegaraan, acara partai, ya saya kira juga layak bicara tentang politik elektoral. Di situ saya nggak cocok. Saya di situ mazhabnya. Jokowi itu tiap menit itu presiden nggak bisa. Jokowi masih dituding cegal Anies. PDIP sebut jika Jokowi ingin cegal lawan politiknya, Anies sudah dianaskan. Politisi PDI Perjuangan atau PDIP, Masinton Pasaribu marah lantaran Presiden Joko Widodo dituding menjegal Anies Baswedan dan menyandra pihak tertentu. Politisi PDIP asal Medan ini berang karena Presiden Jokowi dituding menggunakan politik sandera hukum terhadap partai pendukung pemerintah dan menjegal Anies Baswedan di pemilu 2024. Dia menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo justru tidak melakukan cara-cara sebagaimana disebutkan oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana saat itu. Menurutnya pernyataan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lagi pula, kata Masinton, Presiden Jokowi tidak menggunakan tangan besinya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan sebagaimana dilakukan Presiden sebelum-sebelumnya. Menurut Masinton, tudingan dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY itu hanyalah untuk kecurigaan semata. Ia menegaskan, tidak ada upaya Presiden Jokowi untuk memberangus lawan politiknya dengan cara mengkriminalisasinya. Ini bukan sekedar bantah-membantah, apa yang disampaikan Prof. klaim berdasarkan info yang bisa divalidasi. Saya juga sampaikan bukan untuk bantah, kata Masinton Pasaribu. Ya memang Jokowi ini tendensinya itu adalah mengendorse ya calon presiden berikutnya. Dan bukan cuma satu orang. Kita tanya pernah kenapa? Juga nyebut kita tanya kenapa? Karena Jokowi ini punya kepentingan agar IKN, agar Perpu Undang-Undang Omnibus Law dan lain-lain itu tetap berlanjut. Dia pengen orang dia. Lo sudah jadi undang-undang itu? Iya bukan. Maksud saya gini. IKN sudah jadi undang-undang. Maksud saya kita jangan itu, ini mahasiswa nggak boleh kita bodoh-bodohin. Ya ini mahasiswa ini calon penerus bangsa. Ya kita jangan Anda lu aktivis, saya kenal Anda aktivis. Kata Masinton, kalau Presiden Jokowi ingin menggunakan instrumen hukum untuk lawan kompetitor, bisa jadi Anies Baswedan akan dianaskan. Ini kan enggak, kalau mau dilakukan, tapi kan konyol kalau dilakukan. Kita pun enggak setuju. Tegas Masinton dalam diskusi publik bertajuk OTW 2024 adu ampuh rencana istana versus rencana rakyat di Jalan Ki Haji Wahid Hasyim, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 3 Mei. Seperti yang diketahui, kasus yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang merasa dikriminalisasi oleh penguasa kala itu. Sebelumnya, memang Denny Indrayana mempertanyakan netralitas dan independensi Presiden Joko Widodo dalam perhelatan pemilu 2024. Menurutnya, Presiden Jokowi telah secara vulgar mempertontonkan ketidaknetralannya dengan terus-menerus mengendorse salah satu pasangan calon.
Lebih jauh daripada itu, Presiden Jokowi juga disebut menggunakan cara-cara tidak fair dengan melakukan politik sandera hukum. Dini mengungkapkan saat itu ada beberapa kasus hukum seperti BPS, minyak, izin lahan hutan, hingga kardus durian yang telah menjadi rahasia umum itu menyandra pihak-pihak tertentu. Rupanya Partai Demokrat mendengar hal ini dan Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan politisi PDIP Masinton Pasaribu telah melakukan pembodohan publik. Hal itu terkait pernyataan Masinton Pasaribu yang menyebut Anies Baswedan sudah dianaskan seperti Anas Urbaningrum bila Presiden Joko Widodo berniat menjegal Anies. Cara-cara berpolitik seperti ini merupakan bentuk pelecehan dan pembodohan publik, kata Kamhar kepada wartawan pada Rabu 3 Mei. Kamhar menegaskan pernyataan Masinton Pasaribu berangkat dari hati yang kotor dan pikiran tak jernih. Ada niat dan tendensi yang tidak baik di balik pernyataannya, ujarnya. Dia menjelaskan tidak ada penjegalan atas kasus Anas Urbaningrum, melainkan murni perkara hukum menurutnya. Itu telah memiliki putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan Mas Anas telah menjalani masa hukuman, ucap Kamhar. Sementara Anies Baswedan, kata Kamhar, berbeda. Berbagai operasi untuk menggagalkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dilakukan menurutnya. Telah menjadi pengetahuan publik bahwa penguasa terus beroperasi menggunakan tangan KPK untuk menjegal Anies melalui perkara Formula E yang sangat dipaksakan, imbuhnya. Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu kemudian menegaskan bahwa tidak tepat apabila ada tuduhan istana yang mencoba menjegal pencapresan Anies Baswedan. Ia justru lebih melihat kondisi koalisi perubahan untuk persatuan yang masih terbilang cair. Hal itu ia menilai dari tidak kompaknya ketika partai di koalisi perubahan dalam mengiklankan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari masing-masing partai. Masinton melihat yang dominan memasang gambar Anies saat ini hanya Nasdem, sementara PKS dan Demokrat tidak melakukannya. Tadi dikatakan umpama Mas Anies akan dijegal atau segala macam. Katanya ada koalisinya pernah nggak pasang gambar Anies? Nggak ada juga. Koalisi penjajakan katanya mau koalisi itu masih cair kok. Siapa bilang? Terus kita digiring Anies dijegal, kata Masinton dalam diskusi kedai kopi di Jakarta Pusat. PKS pernah nggak pasang gambar Anies? Demokrat pernah nggak pasang gambar Anies? Nggak pernah, cuma Nasdem saja yang terang-terangan pasang gambar Anies, ujar Masinton. Menurut Masinton, koalisi perubahan masih berpotensi bubar, terutama apabila tidak ada kecocokan di antara ketiga partai mengenai pilihan cawapres untuk Anies Baswedan. Bila itu terjadi, menurut Masinton bukan berarti tidak ada upaya penjegalan, apalagi sampai menyalahkan pihak tertentu semisal istana. Tidak ada kecocokan umpama cawapres dan kemudian bubar, lantas mau dituduhkan ke istana. Ya kan gak gitu juga, itu yang saya katakan analisis itu prematur, kata Masinton. Seharusnya lanjut dia ketika partai segera mendefinitifkan keputusan baik mengusung Anies sebagai capres maupun pilihan cawapresnya. Sejauh ini yang terlihat masih sebatas penjajakan sehingga semua dinamika masih bisa terjadi. Kemudian nanti ini akan ditimpakan kalau ini gagal pacaran-pacaran bertiga ini untuk merekrut nanti, waduh ini gara-gara istana, kita juga nggak tahu. Jangan-jangan Pak AHY pasangannya Pak Erlangga, terus nanti bilang istana digagalin. Ya kita dalam politik semua itu sangat mungkin, dan ini masih sedang berproses, tuturnya.